Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana tadi disebutkan oleh Akhuna Ari, hafizahullah, bahwa kita akan membahas tentang sedikit masalah fikih menafkahi keluarga. Dan sebenarnya kita masih membahas ayat yang ke-200 dari surat Al-Baqarah, 233 dari surat Al-Baqarah. Ya. Dan kita sudah bahas sebagian ya dari faedah-faedah atau hukum-hukum yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Dan pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala kita akan bahas yang berkaitan dengan masalah nafkah. Tapi Anda bacakan ayatnya, bisa antum semua memperhatikan ayatnya. Sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير." Walwalidat artinya para ibu, ya, ibu-ibu, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Hendaknya mereka ya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Kalimat yurdi'na sebenarnya bentuknya khabar seperti yang sudah kita jelaskan ya. Tapi maknanya amr. Makanya diterjemahkan dengan kalimat hendaknya mereka menyusukan anak-anak mereka ya. Maknanya ini menunjukkan makna yang sangat kuat sekali ya, karena lafaz yang bentuknya khabar yang maknanya amr, ini kata ulama seakan-akan perkara ini sudah sesuatu yang mustaqir, ya, sesuatu yang sudah tetap, ya, sesuatu yang sudah menjadi ketetapan. Nah, Allah berfirman di sini, para ibu itu hendaknya menyusukan anak-anak mereka 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan persusuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi bapak ya, di sini bagi ayah. Ala di sini memiliki arti kewajiban ya.
Artinya dan kewajiban bagi ayah untuk memberi rizki. Rizki di sini artinya nafkah, ya, nafkah atau makanan, diterjemahkan makanan atau rizki atau nafkah kepada ibu-ibu, ya. Wa kiswatuhun, ya, di kiswatuhun di sini juga pakaian, ya. Jadi kewajiban ayah, kewajiban suami menafkahi istri dari sisi makanan mereka, rizki mereka, ya, dari nafkah untuk mereka, dan dari sisi pakaian. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf dengan baik, dengan sesuai dengan uruf keadaan yang ada di masyarakat. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Suatu jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Ya. Jadi janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Begitu juga janganlah seorang ayah, ya, menderita karena anaknya. Artinya tidak boleh suami membuat mudarat untuk istrinya, si istri juga nggak boleh membuat mudarat kepada suaminya. Ini merupakan rahmat Allah yang besar kepada manusia, ya, dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik, ya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Yakni ahli waris wajib memberikan nafkah, ya, kalau tidak ada bapak bagi anak tersebut, karena nanti dia akan mendapatkan waris dari anak tersebut. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima. Apabila keduanya ingin, ya, menyapih anak tersebut dengan dasar keridhaan keduanya, ya, kerelaan dari keduanya, dan juga atas dasar musyawarah dari keduanya, dari suami istri ini, maka tidak berdosa atas keduanya. Artinya kalau ingin menyapih kurang dari 2 tahun boleh, ya. Pertanyaannya, boleh tidak, ya, memberikan susu atau menyusukan anak lebih dari 2 tahun? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawabannya boleh ketika anak masih membutuhkan. Ya, ketika anak masih membutuhkan. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Apabila, ya, kalian menyusukan anak-anak kalian, ya, artinya tidak langsung dari ibunya, langsung menyusukannya lewat wanita lain, maka tidak berdosa atas kalian apabila kalian memberikan upahnya. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah insyaallah taala yang kita akan bahas dalam pertemuan ini, khususnya tentang masalah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa 'alal mauludi lahu. Ya. Wa 'alal mauludi lahu. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, annal walada hibatun lil walid. Bahwa anak itu adalah anugerah untuk orang tua laki-laki. Ya, untuk ayah. Makanya dinisbatkan kepada ayahnya. Bin fulan. Ya. Misalkan ada Ahmad, ya, punya anak namanya Zaid. Zaid ibnu Ahmad. Ya. Jadi wa'alal mauludi lahu. Ya, jadi anak itu merupakan anugerah yang mana Allah berikan untuk
orang tuanya laki-laki. Ya, jadi sebagian ulama mengeluarkan dalil istinbat dari ayat yang mulia ini bahwa walid ya itu mauhubun lah, ya mauhubun lah. Artinya anak itu anugerah buat si bapaknya. Dan ini mirip dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abik." Anta wa maluka li abik. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Bapakmu, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Jadi ini faedah yang bisa kita ambil dari faedah yang pertama, ya, tentang anak itu nisbat ke orang tua, ke ayah. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, i'tibarul urfi bainan nas. I'tibarul urfi bainan nas. Artinya apa? Artinya dianggapnya urf di antara manusia. Ini artinya syariat kita yang mulia ya menganggap adanya hukum urf, tapi dengan syarat. Syaratnya selama tidak bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada urf itu artinya adat kebiasaan, ya, adat kebiasaan manusia. Kalau ada urf tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh dipakai. Ya, seperti ukuran misalkan seseorang berbuat baik kepada istrinya, atau kebalikannya istri berbuat baik kepada suaminya. Ya, seperti masalah nafkah, itu dikembalikan ke urf. Urfnya bagaimana manusia itu, ya. Nah, kalau biasanya makan nasi, ya kasih nasi, gitu ya. Jangan misalkan biasanya makan nasi, dikasih misalkan roti. Saya kira orang Indonesia ini nggak pas, nggak cocok untuk kita, ya. Artinya di kita ini. Nah, kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Dan urf ini, artinya adat kebiasaan ini dianggap ya oleh syariat selama tidak bertentangan dengan syariat itu. Ya. Kalau bertentangan dengan syariat, ada adat istiadat yang bertentangan dengan syariat, tentunya yang kita ambil adalah syariat. Ya. Berikutnya, annahu yajibu 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf fayarji'u atau fayurja'u ilal urfi fi naw'ir rizqi wa kammiyatihi wa kaifiyatihi wa kadzalikal kiswah. Ini faedah yang besar yang bisa kita ambil di sini, ya. Wajib bagi ayah atau suami itu memberikan rizkinya atau nafkahnya kepada istri, ya, kepada istri, kepada ibu-ibu si anak, ya. Dan kiswah, pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, arti dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan urf. Tadi sudah kita jelaskan, sesuai dengan adat kebiasaan dari masyarakat kita. Fayurja'u ilal urfi. Nah, hal ini dikembalikan kepada urf, kepada adat kebiasaan. Fi naw'ar rizq, dari jenis nafkahnya, ya, dari jenis rizkinya, dari jenis makanannya, ya, atau dari kamiyahnya. Kamiyah ini jumlahnya, ya, dari sisi jumlahnya, ya, atau dari sisi kaifiyatnya, tata caranya. Wa kadzalikal kiswah, begitu juga pakaian. Nah, yang berhubungan dengan nafkah, ya, ini dikembalikan ke urf, dari jenisnya, dari makanannya, ya,
kemudian dari jumlah berapa dia kasih, ya, kemudian dari pakaiannya, ini dikembalikan kepada urf, yakni adat, kebiasaan masyarakat. Berikutnya, faedah yang bisa kita ambil adalah wujub al-infaq 'alal mauludi lahu min zaujin aw ghairihi lil murdi'. Ya. Faedah berikutnya adalah wajib bagi ayah, ya, atau baik itu suami atau yang lainnya, misalkan suaminya tidak ada, misalkan meninggal, ya, ya, atau yang lainnya, ini ahli waris, ya, yang akan mewarisi, ya, bagi ahli waris, untuk memberikan nafkah kepada apa? Kepada wanita yang menyusukan anaknya, ya, yang menyusukan anaknya. Dan di sini zahir ayatnya, ya, tidak ada perbedaan antara istri yang masih dalam hubungan suami istri atau istri yang sudah dicerai. Ya, istri yang sudah dicerai, baik itu tolak bain, kalau misalkan masih punya anak yang masih harus disusui, misalkan sudah tolak bain, ya, sudah selesai tolak bain, tetap wajib bagi suaminya atau bagi ayahnya ngasih nafkah kepada wanita tersebut. Karena apa? Karena berhubungan dengan rodha'ah, berhubungan dengan persusuan di sini. Ya, bahkan kalau misalkan menyusukan wanita lain menyusukan, ya, wajib kasih apa? Kasih imbalannya. Kasih imbalannya seperti yang ma'ruf di zaman dahulu. Ya, karena untuk apa? Untuk anaknya. Dan menafkahi anak, ya, ini merupakan kewajiban bagi orang tua, bagi ayahnya. Sangat berdosa seorang laki-laki kalau punya anak, dia menyia-nyiakan anaknya dan tidak mau menafkahinya, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, ya. Oleh karena itu hendaknya kita semua belajar ilmu agama, ilmu din, karena banyak sekali, ya, orang yang kita jumpai atau sebagian manusia kita jumpai, ya, setelah cerai maka suaminya tidak perhatian lagi pada anak-anaknya, ya, dan kasihan wanita yang miskin, lemah, ya, dia menafkahi anak-anaknya, ya, sedangkan laki-lakinya tidak mau menafkahi anak-anaknya, padahal badannya kuat, ya, sanggup bekerja dan seterusnya. Ini sebuah hal yang keliru dan dia berdosa tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, faedah berikutnya, kalau di sini faedah yang ke-13, ya. Cuma dalam masalah nafkah ini berarti faedah yang ke-5 saya berbicara di sini, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berbicara tentang nafkah. Nafkah ini melihat kondisi suami atau melihat kondisi sang istri, ya. Kata beliau, saya ringkaskan saja karena panjang. Kata beliau, ada 3 perbedaan pendapat di antara ulama tentang kewajiban nafkah ini. Apakah melihat kondisi laki-laki, artinya suami, atau melihat kondisi istri, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah itu melihat kondisi sang perempuan, sang wanita, yakni sang istri, ya. Jadi nafkahnya dan pakaiannya itu kembali kepada keadaan sang istri, ya. Layak tidak untuk wanita tersebut atau untuk istri tersebut, ya.
kemudian pakaiannya layak tidak untuk istrinya, ya. Artinya begini. Kalau ada seorang suami, ya, seorang laki-laki punya istri. Laki-laki ini fakir, laki-laki ini miskin, ya. Dan sang istri itu dari keluarga kaya, kondisinya kaya, ya. Maka wajib bagi si suami, ya, memberikan nafkah kepada istri dengan nafkah orang kaya. Dengan nafkah orang kaya. Dan memberikan pakaian kepada sang istri dengan pakaian jenis orang kaya. Ini pendapat yang pertama. Ya. Jadi memberikan nafkah itu melihat kepada kondisi dan keadaan wanita, kondisi dan keadaan sang istri. Kalau misalkan dia dari keturunan orang kaya atau dia hidupnya biasa kaya, ya, orang kaya, maka wajib bagi suaminya untuk memberikan nafkah dengan nafkah orang kaya. Ya. Dan Syekh berkata, wa ila hadza dhahaba ba'du ahli ilm. Sebagian ahlul ilmi berpendapat dengan pendapat demikian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, ya, sebagian ulama berkata bahwa yang dianggap adalah melihat kondisi suami. Melihat kondisi suami. Ya, melihat kondisi laki-laki. Mereka berdalil dengan surat At-Talaq ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra." Artinya, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan, artinya orang kaya, ya, memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keluasannya, sesuai dengan kekayaannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan orang yang sempit rizkinya, ya, qudira di sini artinya sempit. Al-qadr. Makanya kemarin kita berbicara masalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ulama mengatakan di antara makna dari Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Biasa kita terjemahkan malam kemuliaan. Qadr itu artinya malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena dengan turutnya malaikat, seluruh malaikat ke bumi, maka bumi menjadi sempit. Dipenuhi dengan malaikat. Nah, jadi sempit. Itu malam disebut dengan Lailatul Qadar. Ini di antara makna dari Al-Qadar. Nah, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak kasih dia kaya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini menunjukkan bahwa kaya dan miskin tidak tercela, ya. Ya, mencela orang atau memuji orang bukan dari sisi kaya dan miskinnya, karena ini kembali kepada apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada Allah yang ngasih orang, dimudahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala yang juga mempersempit rezeki seseorang dengan izin Allah tentunya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Sayaj'alullah ba'da usri yusra. Subhanallah. Ayat ini luar biasa sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesusahan dengan kemudahan. Ba'da usrin yusra. Ya. Nah, ini dalil dari pendapat yang kedua bahwa
nafkah itu melihat kondisi atau melihat keadaan sang suami. Ya, melihat keadaan sang suami. Ini dalilnya. Tapi bagaimana menjawab ayat yang ada di surat Al-Baqarah ini, ayat 233. Bismillah. Dijawab oleh ulama, ya, bahwa maksud dari Al-Baqarah 233 adalah rizquhunna min amsalikum wa kiswatuhunna min amsalikum. Wajib bagi ayah, bagi suami memberi rizki, ya, ngasih nafkah kepada istri, ngasih pakaian kepada istri, ya, dengan cara yang ma'ruf, itu sesuai dengan kemampuan orang-orang seperti kalian. Gitu. Ini maksudnya. Sehingga kalau dimaknakan demikian, kata Syekh Muhammad SAW, tidak ada pertentangan antara ayat ini, surat At-Talaq, dengan surat Al-Baqarah ayat 233 yang hari ini kita bahas. Ya. Nah, ini. Jadi inilah cara menggabungkan, mengkompromikan dua ayat, ya. Dari ayat 233 dengan ayat ke-7 surat At-Talaq. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, sebagian ulama berkata, kita amalkan dua ayat ini sekaligus, ya. Artinya apa? Kata ulama, al-mu'tabar hal az-zawj waz-zawjati jami'an. Kita melihat kondisi kedua-duanya. Melihat kondisi sang suami dan juga melihat kondisi wanitanya. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Artinya apa? Kalau kedua-duanya orang yang kaya, di sini dikatakan in kana musiraini fanafaqatul musir. Kalau kedua-duanya suami istri ini kaya, maka nafkahnya itu nafkah orang kaya. Ya. Wa in kana mu'siraini fanafaqatul mu'sir. Kalau kedua-duanya orang yang miskin, orang susah, maka nafkahnya nafkah orang susah. Wa in kana ahaduhuma faqiran wal akharu ghaniyan fanafaqatuha al-mutawassit. Kalau salah satunya kaya, yang lainnya miskin, maka nafkahnya dengan nafkah pertengahan. Nah, ini pendapat yang ketiga. Tapi pendapat mana yang paling unggul, yang paling kuat, ya? Dari tiga pendapat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, warrajihu annal mu'tabara halu az-zawji wa huwa madhhabu Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang unggul, pendapat yang rajih adalah melihat keadaan sang suami, melihat keadaan laki-laki, ya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Jadi ini fikih, ya, yang harus kita ketahui, ya, tentang masalah nafkah. Jadi pendapat yang benar atau yang unggul adalah pendapat yang mengatakan bahwa memberikan nafkah kepada istri itu melihat keadaan suami. Ya, dan ini mazhabnya Syafi'i dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Talaq, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Baik, saya jelaskan lagi. Apa nafkah? Nafkah musir, nafkah mutawassit, nafkah mu'sir. Jadi nafkah itu, ya, itu ada tiga. Nafkah kaya, nafkah orang yang sedang pertengahan, dan nafkah orang yang susah, orang fakir, ya. Nafkah orang kaya, nafkah orang pertengahan, dan nafkah orang miskin ini dikembalikan ke uruf, ke adat kebiasaan, ya, ke uruf. Misalkan gini, di sebuah daerah orang kaya kalau kasih nafkah itu misalkan
15 juta misalkan, ya. Orang yang mutawasid, orang yang sedang, ya, kasih nafkah misalkan 5 jutaan misalkan, ya. 5 juta atau 6 juta misalkan, ya. Orang yang miskin, ya, kasih nafkah itu 1 juta misalkan, ya, 1 juta atau 1,5 juta. Ini misalkan, ya, permisalan saja, permisalan, karena kembalinya ke uruf, ya. Nah, orang-orang kaya di daerah kita misalkan, ya, itu ngasih ke istrinya segitu. Orang-orang yang pertengahan ngasih ke istrinya misalkan dari 3 juta sampai 5 juta misalkan, ya. Orang miskin di bawah itu. Maka ketika seorang laki-laki, ya, menikahi seorang wanita, ya, maka kita lihat, ya, dari apa yang kita bahas tadi, ya, kita ngambil posisi yang mana, maksudnya pakai kondisi siapa, ya. Kalau misalkan ada orang namanya Zaid, dia miskin, menikahi wanita namanya Wati misalkan, ya. Zaid menikahi Wati, Zaid miskin, Wati kaya misalkan, ya. Maka kalau misalkan mengambil atau melihat dari kondisi Wati, maka si Zaid wajib nafkahi si Wati, ya, itu nafkah orang kaya, ya, walaupun si Zaid miskin, ya. Ini kalau pakai pendapat yang pertama, ya. Kalau pakai pendapat yang ketiga tadi, nafkah orang pertengahan, mutawasid. Tapi kalau pakai pendapat yang lebih tepat adalah melihat keadaan siapa? Suami. Karena apa? Karena yang wajib menafkahi siapa? Itu suami. Yang wajib menafkahi itu laki-laki. Yang jelas wajib nafkah. Walaupun istrinya kaya, ya, si laki-laki ini miskin sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kan Allah berkata, "Waman qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah." Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah beri. Dan Allah katakan, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa, diri, melainkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalkan ada orang miskin, disuruh kasih nafkah dengan orang kaya, nafkah sama seperti orang kaya, dan dia tidak mampu, maka bertentangan dengan ayat yang mulia ini. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah saja tidak membebani jiwa, melainkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ya, tapi wajib bagi seorang suami untuk nafkahi istri, ya. Nah, kalau sekarang macam-macam di masyarakat nih, ya. Jadi, maka kalau kita ingin hidup lurus, betul-betul kita harus kembali ke Quran dan Sunnah. Harus paham bagaimana aturan Al-Quran dan harus paham bagaimana penjelasan dari Sunnah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masyarakat sebagian orang, ya, karena enggak nikah tapi belum ngerti masalah begini, ya. Yang nikah, ya, kemudian dia nggak mau nafkahi istrinya sama sekali, ya. Ini juga keliru, ya. Ada yang nikah, suaminya sampai hidup korupsi karena tuntutan siapa? Istrinya. Ini juga keliru, ya. Karena wanita ini fitnah, ya. Jadi oleh karena itu, dalam kesempatan ini sedikit Anda ingin sampaikan, hendaknya ketika seseorang mau menikah, maka melihat keadaan dirinya, ya. Lihat keadaan dirinya, bahkan sampai sebagian ulama ketika berbicara masalah kafaah atau kufu, kalau misalkan calon istrinya kaya, ya, hendaknya suaminya juga harus dari orang kaya. Ini sebagian ulama mengatakan demikian, ya. Karena biasanya ada ketimpangan, tapi nggak harus, yang gitu. Tapi
masyarakat umum kadang terjadi ketimpangan seperti ini. Biasanya ada anak perempuan yang tinggal sama orang tuanya, hidup kaya, hidup mewah, ya kan? Makan sudah disediakan, tiap hari ganti-ganti, ya. Makannya pertama daging ayam, kemudian daging kambing, daging sapi, ya. Kemudian dimasak dengan berbagai macam pemasakan, ya. Kemudian minumnya juga macam-macam. Kemudian pakaiannya juga mewah. Kemudian tidur di kamar yang luas, yang kasurnya empuk, ya, yang enak, gitu. Nikah sama laki-laki miskin, ya. Ini biasanya nggak bertahan lama, kecuali kalau yang memang imannya luar biasa, ya. Nah, itu. Biasanya awal keretakan rumah tangga dari sini, ya. Si istrinya nggak bisa nerima, ya. Dulunya tinggal sama orang tuanya bak istana, ya, makan serba ada dan seterusnya, pakaian serba ada dan seterusnya. Tinggal sama suaminya yang miskin, ngontrak, ya, cuma sepetak misalkan gitu, ya. Makan juga seadanya. Ini biasanya terjadi keributan, cekcok dan seterusnya. Si wanita ini bilang, ini gimana mas, ya, saya tinggal sama orang tua di istana, kau masukkan aku ke kuburan nih, kan gitu. Akhirnya apa? Cekcok. Nah, ini. Jadi apa namanya, kita mempelajari masalah ini, ya, supaya kita tahu hukum syariat kita yang begitu indah, ya, yang begitu indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, la tukallafu nafsun illa wus'aha, atau la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, ya, dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya untuk masalah menyusui insyaallah taala, ya. Inilah sedikit dari sekelumit tentang fikih nafkah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wafik barakallah. Terima kasih Ustaz atas pelajaran yang bermanfaat telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita dan Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya seputar pembahasan ini saja. Yang pertama kami bacakan terlebih dahulu Ustaz dari pesan singkat dari hamba Allah yang ingin bertanya. Ustaz, saya seorang istri yang ditinggal suaminya. Siapakah yang berhak memberi nafkah padanya dan anak-anaknya yang yatim? Nah. Dan yang kedua, mohon nasihat untuk saya. Ditinggal mati ya. Yang baru saja ditinggal wafat suaminya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik. Terima kasih untuk yang bertanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan memberkahi kita semua. Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ya, siapakah yang berkewajiban untuk memberinya nafkah? Ya. Yang berkewajiban memberi nafkah adalah yang berhubungan dengan masalah tadi. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Ya, yang mendapatkan warisan dari meninggalnya suaminya dan anak itu, dari anak itu, ya. Jadi yang ngasih rezeki, ya, kewajiban dari pihak yang akan mendapatkan ahli waris dari si ibu tadi. Kalau anak, ya, itu kewajiban ayah kan. Kalau misalkan ayahnya meninggal, maka yang wajib untuk ngasih nafkah untuk anaknya adalah yang akan mewarisi dari anak itu. Jadi kerabat ayah, kerabat bapaknya itu. Nah, kalau misalkan ibunya, maka kembali ke kerabat ibunya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini untuk bisa masuk di layanan telepon. Silakan. Halo. Halo, Ya, dengan siapa ini, di mana Ibu? ini di Jonggol. Ya, silakan pertanyaannya. Pak Ustadz, nih ceritanya kan ada temen nih, dia Iya. suaminya pernah selingkuh juga, terus istrinya pernah selingkuh. Naudzubillah. Yang bangun rumah itu kan duit istrinya, tapi tanah suaminya. Nah, sekarang dia istrinya itu udah nggak mau kasih makan suaminya, jadi suaminya makan di luar karena udah nggak suka gitu. Terus dia nanya si ini mau uang kosan apa uang kan dia punya kosan dua, yang satu warung Padang, yang satu kos-kosan gitu. Jadi suaminya mau dikasih makan di mau kasih uang warung Padang itu, tapi dia harus makan di luar katanya, kata istrinya gitu. Kan harusnya kan istri kan ngasih makan suaminya. Dia pikir suaminya ini nggak menghasilkan kok gitu kali. Jadi itu padahal kan itu kan tanah dan itu kan hasil berdua, Pak. Harusnya kan mereka istrinya tuh harusnya tahu dong, nauin, maksudnya kan tanah juga kan tanah suaminya gitu. Gimana tuh Pak ya, kayak gitu Pak ya? Udah cerai? Belum cerai, tapi suaminya ini sekarang udah 6 bulan gitu makan di luar, makan di Padang gitu. Dia jadi uang kosannya itu dikasih suaminya, yang warung Padang itu, uang kosan Padang kan. Di situ orang Padangnya itu kos di tempat istrinya itu, dan tanah suaminya itu, tapi suaminya itu nggak bisa makan di situ katanya. Kan harusnya nggak boleh begitu ya Pak ya? Iya. Cukup Bu ya. Ya. Ya, makasih Pak ya. Ya. Baik. Subhanallah, dilema ya. Memang masalah rumah tangga ini masalah yang paling banyak, kompleks di mana-mana dan ya terjadi ya. Tentunya kembali kepada syariat lah ya, kepada Quran dan Sunnah kan gitu. Jadi selama masih ada hubungan suami istri, si suami itu masih dituntut untuk kasih nafkah kepada istrinya semampunya. Kan tadi Allah bilang, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya. Dan suami wajib kerja. Cari apa saja, kerja apa saja. Kan itu. Kemudian nafkahi istrinya, jangan pangku tangan. Nggak boleh malas, ya. Jadi ada sebagian orang nih sudah nikah, hidupnya cuma makan, tidur, ya. Kemudian duduk, habis itu nyakitin istri. Ya. Ini orang semacam ini lebih pantas masuk ke rumah sakit jiwa. Ya. Wajib kerja, kemudian dapatnya berapa, kasih nafkah istri. Kasih nafkah istri. Kemudian istrinya juga harus taat sama suami. Ya, dan terima, ya. Dan sebaik-baik istri adalah istri yang qanaah. Ya, qanaah, menerima keadaan suaminya, seperti wanita kaum salaf. Ya, wanita kaum salaf ini tidak bangga dengan jumlah fulus, yang harta yang banyak yang dimiliki oleh suami, ya. Mereka itu bahkan sering wanti-wanti kepada suaminya, ya. Kami lebih siap, ya, menahan lapar daripada makan harta yang haram. Itu kaum salaf, wanita kaum salaf, dan qanaah, ya. Jauh dengan sebagian dari wanita zaman sekarang, ya. Bangga dengan isi dompet suami yang tebal, isi ATM-nya yang banyak, kan gitu. Padahal nggak jelas dari mana, apa dari korupsi atau dari yang haram atau dari riba atau dari apa, nggak jelas, ya. Justru harus diingatkan, kan gitu. Nah, tentunya masalah itu kembali, kan gitu. Ya, si suaminya harus kerja, kemudian kan nggak enak hidup begitu, ya. Jadi ibu kalau misalkan tahu, nasihati keduanya itu agar kembali musyawarah yang baik, kan gitu. Kemudian hidup normal lagi, kan gitu. Tapi bukan kayak new normal sekarang. Seperti biasa, kan gitu.
si suaminya ya, tinggal bersama istrinya kan gitu, makan bersama keluarganya ya, tapi cari nafkah semampunya ya, dan si istri tidak boleh juga kurang beradab sama suami ya. Harus punya adab ya, kemudian taat sama suami ya. Jadi hargai suami, hormati suami kan gitu. Ya, perhatikan suami. Ini istri yang solehah ya. Istri yang solehah yang seperti ini, dan istri yang solehah yang taat sama suaminya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga ya. Masuk surga, di mana Rasul kita SAW itu mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Apabila ada seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatannya ya, tidak berselingkuh, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja nanti mau. Nah gitu. Jadi kembali ke masalah yang ditanyakan oleh ibu ya. Jadi selama masih suami istri ya hendaknya kembali lagi musyawarah, baik-baikan kan gitu. Ya. Kemudian masalahnya di mana kan gitu. Ya. Masalahnya di mana didiskusikan, kan hidup seperti itu tidak enak ya. Nah, kemudian kalau misalkan harta itu dari suami ya, atau sahamnya suami masih ada ini dong, masih ada masih ada hak ya. Misalkan jual belinya karena dari hartanya suami, kan itu ada hak dari suami, nggak boleh istri ngusir suami misalkan ya, nggak boleh ngisir suami, apalagi misalkan itu tanahnya adalah tanahnya dari tanah suami misalkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dimusyawarahkan lagi ya, kemudian mudah-mudahan akur kembali. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi akhi. Baik Ustaz, satu lagi kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya seorang istri yang belum dikaruniai keturunan sudah 10 tahun. Iya. Dan suami berniat untuk berpoligami. Iya. Untuk mendapatkan keturunan. Iya. Sedangkan suami belum mampu menafkahi karena masih mengandalkan pemberian dari orang tua. Iya. Dan orang tua juga tidak setuju dengan keinginan suami tersebut. Silahkan. Nah, baik. Semua didasari dengan kemampuan ya. Semua didasari dengan maslahat dan mudarat. Ya, jadi pernikahan itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi ada 5 jenis. Ya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ya. Kalau seseorang nikah, kemudian dia prediksi bahwa pernikahan ini nantinya mudarat, ya, dan dia menelantarkan ya pasangannya ya, atau ada niatan jelek untuk pasangannya, maka ini haram ya. Kalau misalkan seseorang poligami, kemudian dia lihat dia tidak mampu ya, dan tidak ada keadilan ya, maka cukup satu ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa ya. Tapi kalau mampu ya, maka dia boleh berpoligami ya. Membagi waktunya, harus ada pembagian waktu, kemudian membagi nafkahnya mampu kan gitu. Adapun masalah ibunya belum setuju, ini masalah lain ya, karena poligami itu tidak ada syarat ya persetujuan, baik itu persetujuan dari orang tuanya laki-laki, ayah atau ibunya, atau persetujuan istrinya ya.
Cuma memang kalau misalkan setuju lebih bagus, lebih baik. Karena apa? Karena nanti dia akan bisa membagi waktunya. Ya, karena orang berpoligami, kalau misalkan sembunyi-sembunyi, ya sembunyi-sembunyi, istri nggak tahu misalkan, ya ini sulit akan adilnya, sulit akan adilnya. Bagaimana bagi waktunya kalau misalkan dia masuk ke giliran yang kedua, ya kan nanti mungkin berbohong terus. Saya keluar kantor, kerja di luar gitu kan, rapat, gitu, padahal ke istri yang kedua, nggak bisa adil. Ya, betul. Ya, memang ada tanazul, artinya tanazul itu gini. Tanazul itu ketika seorang laki-laki mau nikah lagi, kemudian calon istri yang kedua itu berkata, nggak apa-apa, saya misalkan tidak hidup malam sama engkau. Artinya ada hak-hak istrinya yang tidak dipenuhi. Ya, atau misalkan nggak usah kasih nafkah, mungkin karena si wanita ini saking sukanya sama laki-laki ini, ada yang seperti itu. Tapi biasanya ini nggak bertahan lama. Iya. Ini nggak akan bertahan lama, karena wanita itu, ya kadang awalnya saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok begini gitu ya. Iya, mikir lama-lama. Lama-lama mikir kan gitu. Iya. Tapi ada juga yang bertahan lama karena ridho ya. Sampai meninggalnya ada kan gitu. Cuma asas adil itu memang asas yang sangat mendasar kan gitu. Ya. Ini sangat mendasar. Oleh karena itu sebelum poligami harus lihat ya dia mampu tidak gitu kan. Mampu bagi waktu enggak dengan yang kedua, ya karena ada yang menikah, gitu, giliran yang keduanya nggak dikasih, ketemunya misalkan siang saja, itu pun sesekali 2 kali, kan gitu, kemudian malamnya di istri pertama terus, ini kan ketika sudah jadi istri sama derajatnya, cuma bedanya ini istri pertama, ini kedua gitu. Statusnya sama istri. Statusnya sama istri, cuma memang yang kedua harus menghormati yang pertama, gitu. Kan ada fadlu sabaq, ada keutamaan dahulu, ya gitu kan. Karena biasanya wanita yang pertama dinikah itu sama laki-laki itu awalnya susah tuh, berat, miskin, udah jadi kaya, laki-laki biasanya cari lagi, kan kadang-kadang begitu kan. Makanya ada yang kedua harus menghormati yang pertama, seperti itu kan. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, jadi si laki-laki ya, terus dia lihat mampu tidak. Gitu, seandainya mampu atau orang lain lihatnya mampu, ya bismillah kan gitu. Kalau tidak, ya tunggu sampai mampu. Insya Allah Allah kasih kemampuan. Insya Allah kasih kemampuan. Tapi saya khawatir kalimat tidak mampu ini dari perempuannya. Padahal soal laki-lakinya mampu misalkan. Oh belum mampu dia kan gitu. Menurut istrinya belum mampu. Belum mampu karena untuk apa? Supaya si suami nggak nikah. Kan gitu kan ada seperti itu. Kan gitu. Memang nggak ada, tidak ada wanita yang apa ya? Ridho ya, untuk suaminya nikah lagi. Kalau saya bilang ridho, saya kira gimana ya? Jarang atau 1001 kali ya, seperti itu. Dan memang apa ya, indahnya poligami itu ya karena ada cemburu itu, ya. Dan bohong kalau misalkan orang poligami antar sesama istri itu tidak ada cemburu, ya seperti itu. Karena ada orang, saya dibawa sama istri saya dinikahkan sama istri saya. Ini mungkin ada. Tapi jadi laki-laki pada menghayal nggak karuan kan gitu. Indahnya aja yang dipikir, indahnya yang dipikir di situ ya atau beliau. Nah, jadi kembali ke masalah, jadi kembali ke mampu atau tidak, ya mampu atau tidak si laki-laki ini untuk berpoligami, yang gitu seperti itu. Jadi cari solusi yang terbaik, ya cari solusi yang terbaik dan jangan sampai misalkan menyusahkan dua-duanya. Kalau misalkan susah sama sekali, yang kemudian berantem terus, ya misalkan hidup tidak enak, ya bisa ditawarin, nanti mau cerai tidak, gitu. Suami mau cerai tidak, mungkin bisa nikah sama yang lain, nikah yang lain bisa menghasilkan anak, bisa jadi, kan gitu. Ini bisa ditawarkan, kan seperti itu.
Ini saja barangkali yang bisa Ana sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Dan mudah-mudahan corona ini segera selesai. Amin. Ya. Kemudian Ana ingatkan kepada semuanya bahwa kita nggak usah takut-takut yang berlebihan dengan masalah corona ini ya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala dan kita normal-normal saja. Ya, tetapi tetap menjaga kesehatan ya, menjaga aturan sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kita jangan berlebihan ya, istilahnya lebay lah ya dalam masalah ini. Ya. Baik, sekali lagi para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, semoga Allah rahmati kita semua dan saya minta maaf atas banyak kekurangan yang ada. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.